Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya dengan Jose Coalinget. Tentunya masih acara Talkshow JCL. Dan kali ini siapa gerangan aktor yang hadir sebagai bintang tamu di acara Talkshow JCL? Pastinya dia adalah seorang aktor laga yang populer di era-era mulai 85. Siapakah dia? Ricky Hosada. Oke. Abang, apa kabar? Salam sejahtera. Salam sejahtera kembali. Bung Abang. Jose, senang bisa bertemu dengan Bung Jose di siang hari ini di kantor perpustakaan Parvi. Amin, amin Bang. Abang, di pandemik ini apa saja sih kegiatan dari Abang yang sudah dilaksanakan? Di pandemi ini saya lebih banyak berdiam diri dan berolahraga untuk memperkuat imun dan juga supaya persiapan ketika nanti ada syuting film kita sudah siap. Sudah siap ya. Wow, di saat pandemi ini masih ada kegiatan-kegiatan olahraga. Ya, saya olahraga. Saya setiap hari berolahraga 2 jam kurang lebih di Ancol, jalan dan jalan cepat dan juga berenang kurang lebih 2 jam. Bisa memakan waktu 10.000 langkah sampai 15.000 langkah. Juga memang saya menurunkan berat badan dari 79 sampai 75 sampai 74 supaya kita lebih fit di usia sudah 50 ke atas, jadi berat badan perlu ya diperhatikan dari tinggi badan dan berat badan kita kurangin, data dari kesehatan dengan disiplin kita turunkan supaya menurunkan dari tinggi menjadi keseimbangan. Jadi misalnya tinggi 175, berat harus 75 kurang lebih. Jadi dipotong 100 ya. 100 ya. Normalnya ya, normal 73 kurang lebih. Seperti itu. Ya. Oke, Abang, saya manggilnya Abang sahabat JCL. Nah, sekarang kita begini, Bang. Jose ini biasanya kelebihannya itu selalu mengulik masa-masa lalu Abang. Oh ya. Sebelum menjadi aktor laga. Iya. Nah, Abang ini sebenarnya asal dari mana sih? Saya dari Sulawesi Selatan, Luwu. Oh, Luwu ya. Luwu. Jadi Sulawesi bahasa Selatan. Luwu. Palopo ya. Bahasa Bugisnya beda ya sama bahasa Bugis yang lain-lain daerah beda. Ya. Tapi bahasa Makassar nggak bisa. Skede. Iya, bisa juga. Singkam aja. Singkam aja. Leba mau ngandre. Leba nih. Ngandre. Songkol itu dari ketan. Ketan, pakai santan, pakai jahe, pakai serai. Baru pakai ikan goreng, pakai sambal, pakai kelapa goreng. Wah, tiap pagi minum itu makan nggak kodongan, songkol nasi kuning. Enak ya. Enak tong ya deh. Minum kopi. Saraba juga. Saraba. Oke, sahabat JCL, ternyata ini seorang aktor yang sangat populer di era-era tahun 80 sampai dengan 90-an. Masih berjaya, namanya Ricky Hosada. Ternyata sekampung. Jadi nggak apa-apa ya guys ya, saya sedikit meluangkan perasaan senang ya. Betul. Ketemu, kapan lagi ngobrol ya. Kebetulan kita sama-sama di organisasi Parvi ya. Saya di DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi sebagai anggota. Dan saya humasnya. Humasnya ya. Kita untuk membantu supaya Parvi ini lebih maju. Ya, setidaknya teman-teman kita yang di luar, yang teman-teman yang beraktivitas seni, marilah kembali ke rumah kita. Bergabungnya di Parvi, kita sama-sama ikuti ADRT ya. Rumah kita itu adalah rumah bersama ya, Parvi, Persatuan Film. Memang kita bisa di Jakarta kita eksis karena kita di Parvi. Oleh karena itu kita perlu mencintai Parvi, betul? Benar, betul sekali, setuju. Terus Abang, kembali lagi nih, Abang kan kelahiran dari sana. Tahun berapa sih Bang? Boleh tahu nggak sahabat JCL itu? Saya lahir tahun 1963 bulan Januari tanggal 15 di Palopo. Boleh dong aplaus ya. di usia yang 58 apa 58 masih segini-gini aja nih sahabat JCL loh. Karena tadi kan sudah dibilang 2 jam itu dia sudah beraktivitas lari-lari kecil dan berenang ya selama 2 jam ya. Betul. Oke. Nah, kembali lagi. Ini Abang kan bagus banget nih kelihatan badannya. Itu memang suka olahraga bela diri? Suka dari muda saya suka olahraga.
Ini berawal daripada di Palopo. Palopo. Sudah bisa? Sudah. Saya suka olahraga memang. Saya mencari guru untuk belajar bela diri karena waktu itu banyak penganiayaan. Ya, kita dipukulin, jadi kecil, harus bela diri kuat sendiri. ya. Dan saya suka nonton film-film action, film kungfu yang di era itu sangat populer dari film-film Shaw Brothers. Misalnya Wang Yu, Pendekar Panggang Buntung, Chen Kuan Tai Tilung, Fusen, ya, David Chiang, Chi Kuan Ching, ya, ada Lolie dari Indonesia, dari Indonesia, dari Medan. Dari Medan, ya, keturunan dari Medan. Dia membawa nama Indonesia. Indonesianya siapa ya? Lolie, Lolie, dia main peran antagonis. Nah, terakhir nonton film Bruce Lee di situ tahun 73, 74. Ya, itu kan lagi booming. Sebelumnya mereka ini kan Bruce Lee kan baru belakangan. Mereka duluan baru muncul Bruce Lee. Itu booming film-film bela diri tangan kosong. Nah, itu apa saja sih bela diri yang abang kuasai di saat masih di daerah? Saya belajar kungfu Shaolin dari seorang teman juga bernama Pak Sugeng. Pak Sugeng? Ya, saya ikut belajar berapa tahun, kemudian ya berangkat ke Makassar. Ke Makassar? Di Makassar, saya suka olahraga, suka berenang, suka jogging. Masih sehari, tetap ya? Ya, sehari bisa jogging, waktu itu masih muda. 1 jam, 1 jam setengah, kemudian berenang. Saya bertemu seorang guru Shaolin di jembatan Pulau Kayangan. Dia, guru ini suka jalan pagi, latihan, dia lihat saya punya bakat. Badan saya diajak, dia mau turunkan ilmu bela dirinya kungfu Shaolin kepada saya. Akhirnya saya dilatih di rumahnya berjam-jam. Di Makassar ini? Makassar. Dia seorang pengusaha, punya anak dokter. Jadi anaknya udah gitu suka bela diri, akhirnya dia turunkan ke saya ilmu bela dirinya. Abang ini menamatkan SMA-nya di Makassar? Di Palopo. Saya kebetulan homeschooling. Karena waktu itu ada kerusuhan, saya sekolah di rumah ya, setara kurang lebih dari SMA. Oke. Terus kapan pindahnya ke Jakarta sih? Ya, kemudian dari Makassar, kakak ipar saya punya suami, dia ahli di bidang Thai boxing yang khusus Thailand, yang belum dimodernisasi. Thai boxing ini selalu bermain kaki ya? Kaki. Kalau kickboxing adalah dari Jepang, kalau ini Thai boxing dari Thailand. Ini main tradisional ya. Dua-duanya tangan dan kaki. Akhirnya dia melatih saya, ya, dan saya ketika itu cita-cita ingin ke Jakarta untuk menjadi bintang film. Tapi sudah punya cita-cita? Cita-cita, karena saya lihat para bintang film, mereka main, wah bagus, saya aja kepingin. Oh jadi memang cita-citanya ini dari kecil atau dari remaja? Dari remaja. Oh dari remaja. Dan dipendam, setelah nyampe Jakarta, cita-cita saya harus tercapai. Ya. Kebetulan saya bergereja di GKI, jadi pendeta saya, kakaknya ada produser Haji Usman Effendi. Oke, Usman Effendi. Ya, dulu orang Makassar juga. Ya, akhirnya itu CNS Makassar. Ya, dia referensi, tapi saya tidak jodoh main dengan Pak Usman. Akhirnya saya cari produser lain, saya bertemu dengan Robert Santoso. Ya, fighting instructor yang sangat terkenal di Indonesia. Luar biasa. Akhirnya saya bertemu, dia referensi saya main, terus 1984 hampir main di Melindas Karangkapur, tapi karena saya bukan latar belakang film, saya mungkin belum terbiasa, akhirnya sementara di situ belum main, akhirnya saya main sebentar aja di Menerjang Badai, kemudian saya main di Melindas Karangkapur. Oh, Melindas Karangkapur ini sudah dapat peran pembantu utama. Lawannya Johan antagonis. Ya, jadi kepala geng. Nah, pertama sekali terjun ke dunia film ini, perasaannya seorang Ricky Hosade. Oh, saya bangga sekali. Bangga. Ya, karena kita dari daerah Sulawesi Selatan, Palopo, bisa main film dan film kita ditonton, wah sangat bangga. Ya? Dan di daerah Palopo sana udah gempar. Main itu aja sebagai antagonis aja sudah gempar. Oke. Sahabat JCL, ternyata di era-era pada saat bermain film ini, abang kita Ricky Hosade di kampungnya di Palopo sana itu sangat terkenal dan gempar sekali. Bahwa salah satu anak daerah bisa berhasil merambah di ibu kota
cita-citanya pada era itu banyak sekali guys yang ingin menjadi bintang film, tapi dari sekian-sekian tidak banyak yang bertahan, hanya 1-2 lah, terutama ini salah satunya ya. Terus abang kan langsung berhasil tuh jadi antagonis. Selanjutnya film-film yang lain kemudian tahun 85 ya, 85 kurang lebih hampir 85-86 saya bertemu dengan Pak M. Syarifuddin yang juga membuat film terkenal itu Sopan Sopian, dia sutradara juga. Itu dia di Dipajai Film, sutradara. M. Syarifuddin. Di Dipajai Film, PT Dipajai Film. Akhirnya saya dikenalkan, siapa yang kenalin Pak, saya agak lupa. Dia lagi cari pemain utama untuk film Naga Sakti. Akhirnya saya bertemu di tes dan kemudian wawancara, ya audisi, terus bertemu dengan produser Pak Wasidipa. Akhirnya besoknya oke, tanda tangan sebagai peran utama di dampingin Wike Widawati. Betul, ada ketum kita juga Alicia Johar, sebagai ibu saya di situ. Naga Sakti. Jadi ini main sampai peran utama. Peran utama di situ. Pertama itu sangat bangga sekali dan bersyukur pada Tuhan. Terus selanjutnya yang main juga saya lebih banyak di Dipajai Film. Langsung selesai film itu diajak lagi diminta untuk main film berikutnya karena film itu sukses, Naga Sakti. Lalu main di film dari Naga Sakti main di Kanta Film Kelabang Seribu dengan Berry Prima sebagai peran utama. Aven Bangun, antagonis, saya sebagai peran utama pendamping Berry Prima, mendukung. Jadi ada Baron Hermanto, Nurul Arifin, Anneke Putri, ya, dan Nurul Arifin juga main di situ. Luar biasa ya. Sutrisno Wijaya sebagai penata laga. Kemudian Dipa minta lagi untuk main di film Jubah Hitam, film action juga, silat. Pak Syarifuddin juga. Yang dampingin artisnya? Ada Wike Widawati, Emma Febri sebagai di DPO juga, organisasi Parvi di sini sebagai wakil ketua DPO. Ada Simon Pita, Yakob Eksat semua. Di situ Evi Susanto juga main di situ. Teman kita juga di Parvi, di organisasi Parvi. Abang, dari sekian film-film abang yang sudah dibintangin, paling menarik buat abang apa sih filmnya? Film menarik ya itu tadi Naga Sakti. Peran utama ya. Itu sangat luar biasa sekali ya. Abang masih bisa. Masih. Iya. Jadi tetap masih latihan. Masih latihan. Iya. Wow, sahabat JCL, tadi kita udah ngeliat action daripada abang kita ya, Bang Ricky Hosada, membuktikan bahwa bukan hanya pemain laga yang abal-abal yang dilatih pada saat syuting, tapi setelahnya itu mereka melempem lagi ya. Jadi Ricky Hosada memang khusus spesial laga ya, sahabat JCL ya. Nih tadi kita udah ngeliat kan gayanya. Nah abang kan udah membintangi film-film tadi nih. Ya ada juga film ini, habis Jubah Hitam ada film Peluru dan Mesiu di Dipajai Film juga. Oh, film perang nih? Film Mafia. Oh, Mafia? Ya, terus ada film Cakar Harimau. Saya di situ diminta jadi peran antagonis. Masih peran antagonis? Ya, satu itu. Tapi yang lain semua peran utama. Peran ya. Baik, jadi situ dites bisa tidak. Akhirnya saya main Wike sebagai peran utama. Yang ini? Cakar Harimau dan Goiti Rayo. Jadi saya sebagai antagonisnya. Antagonis. Jadi abang bisa? Bisa. Masih ingat dialognya? Dialog pada saat itu? Kamu harus mengikuti cara saya. Kira-kira gitu. Saya kamu lupa, harus mengikuti cara saya. Ya. Kalau tidak, seru ya bang. Dan itu menarik buat abang. Iya, menarik waktu itu. Menarik banget. Karena itu Dhani Firdaus yang minta untuk main di Dipajai Film sebagai antagonis. Kemudian main lagi di Pendekar Ilmu Api sebagai jagoan. Abang masih tetap? Ya, tetap. Lalu main lagi di film
Pendekar Lembah Kuning, muncul berapa scene kurang Terus lebih. abang kan pernah main juga sebagai si buta dari Gua Hantu ya? Iya, bangkitnya si Mata Malaikat, lawannya Alven Bangun sebagai antagonis, saya sebagai jagoan bersama Rani Soraya. Rani Soraya ya. Ya, Nah ini berkesan juga. Berkesan kan juga. Sebelumnya kan orang kan buta dari Gua Hantu kan Ratno Timur. Ya. Tiba-tiba abang di sini ada beban nggak atau bagaimana? saya bukan si butanya, saya melawan si Alven Bangun, si Mata Malaikat yang bangkit. Dia mengacaukan sebuah desa, saya bersama Rani Soraya melawan Alven Bangun. Oh, jadi abang menjadi diri sendiri bukan Ya. jadi si buta dari Gua Hantu. Bukan, lain ada peran tertentu, bukan. Ada si gitu. buta muncul, bukan saya. Oh gitu. Iya. Kemudian main di film ini juga, Manusia Penjaga Jenazah, Manusia itu film horor. horor bersama ada Abang? Hengki Tornando, ada Rani Soraya, Yopi Purnama sebagai sutradara. Sutradaranya. Setelah film itu, Pak Yopi ajak saya main di Gadis Pendekar Gadis sebagai pendekar. peran utama bersama Yurika Prastika. Di situ saya bertemu lagi dengan Robert Santoso sebagai fighting instructor. Tahun 1990 akhir. Tapi sebelum itu saya main di Rapi Film. Membakar Lingkaran Api itu film saya yang cukup box office ketika itu bersama Peter O'Brien, sutradara, Jadi Arizal. kerjasama luar ya? Iya, Arizal, Arizal, Peter O'Brien sebagai pemain bule. Kemudian ada Agus Melas, ada Robi Sutara Robi Sutara. sebagai pemain di situ juga. Agus Melas bersama Didir Hamil sebagai antagonis. Jadi saya Agus Melas. bersama dengan Peter O'Brien memberantas Sindikat ini. sindikat narkotik yang sangat licik di dan sadis Indonesia. di Indonesia. Dan internasional. Ya, lah internasional. Ya. Internasional. Instruktur fightingnya adalah Tanaka dan Pak Surya. Tanaka dia ahli memang dalam penata laga bersama Pak Surya, guru saya dalam kickboxing. Saya gabungkan, saya minta untuk bantu di Benar kickboxing. ini film sangat luar biasa. Luar biasa waktu Di itu. era Era itu cukup sukses. Sukses. Tahun 90-an itu cukup dan, box office. dan banyak sekali film-film yang menggabungkan dari luar Ya. tenaga asing ya. Betul. Maksudnya pekerja seninya, Ya. aktornya. Terakhir Abang- main lagi sama ini Renita Manopo. Oh, Renata. Ya, Ana Shirley, ada Sali Marcelina di Tiga gadis. tiga gadis jagoan. Tiga gadis jagoan ya. Pilihan mungkin. Tiga gadis pilihan. Pilihan ya, Itu fighting. kayaknya ada Rudi beredar Salam di juga. luar kan? Ya, berada di Film luar ini juga. Ya. dua versi ya, Ya. Indonesia sama luar. Betul. Wow, ini yang terakhir kan? Terakhir. Setelah itu film Indonesia meredup ya Meredup. ketika itu. Masuklah Ya. yang tadi era-era ese-ese ini. Oke bang, abang pernah tertarik nggak untuk main sinetron? Ya, setelah era film, sinetron masuk, saya diajak untuk main sinetron. Tapi waktu film melempem, saya coba ke Hong Kong untuk main film. Ternyata jodoh saya tidak di Hong Kong, saya kembali. Kemudian bekerja di bidang properti sebagai pemasaran, marketing. Lalu kerja di perusahaan Jepang juga, impor ekspor sebagai purchasing sama marketing. Ya, waktu perusahaan, tapi sekarang udah kembali ke Jepang. Oh, oke. Udah Dan terusin sempat terus. ya? Saya akhirnya main juga di sinetron. Sempet. Ya, di PT Rapi Film Jaka Sembung. Ada Jaka 4 Sembung. episode sebagai peran utama juga mendampingi jagoan Jaka Sembung lawan Belanda. Pejuang di situ. Sempet, terus 4 episode. 4 episode cukup sukses juga Jaka Sembung. Setelah Lalu itu main di Tutur-Tinular shopping ke Beijing, Tiongkok. sempet ya. Ya. Dan ini juga terkenal juga. Terkenal ya. juga. Saya bersama siapa? Han Wanagi juga ke sana sama Lamting. 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 Kita ke Oh, Tiongkok sampai ke shopping Tiongkok ya. itu yang syuting Hampir ya? kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Jadi ini 2 sinetron abang yang paling Ya cukup ya. Ada terus ada booming, berapa booming di ada era di itu. Deru Debu juga ada Willy Dosan. Oh, sempet juga ada. Ya, Willy Dosan minta saya main untuk lawan dia. Satu episode. Dua mungkin Dua dua episode. Itu kenangan abang. Iya, kenal. Sinetron Ya, Indonesia. 97 kurang lebih itu. Iya. Sepertinya demikian abang. Deru debu. Terus abang, saya dengar abang sekarang kan sudah menjadi anak Tuhan. Iya. Bagaimana ceritanya tiba-tiba yang tadinya seorang populer, seorang aktor yang sangat legendaris di laga,
tiba-tiba tersentuh hati untuk mengabdi kepada layanan. Itu gimana ceritanya? Ya, karena hidup saya dulu cukup berantakan ketika di film. Ya hidup ya taulah apa ya keliling pokoknya yang enggak bagus lah. Paham. Ya, paham lah. Yang kurang bagus lah, yang membuat kita ya kelihatan enak tapi ada kekosongan dalam hati. Dalam hati. Ya, walaupun saya ke gereja tapi ada kekosongan juga dalam hati. Masih tetap. Masih. Terus akhirnya tahun 97 ya hidup ya stres, kekosongan, akhirnya seperti masa depan tuh suram, hampa. Saya mau bunuh diri ketika itu. Sempat mau bunuh diri. Kenapa? Ya, tiap malam ke dunia malam. Semua tempat-tempat dunia malam saya kelilingin. Jadi kekosongan itu. Akhirnya kita kelihatan bahagia tapi sebenarnya kosong. Akhirnya sempat bunuh dirinya? Mau bunuh diri, mau minum racun serangga, mau loncat dari atas rumah, segala kurang lebih gitu. Karena stres? Stres, ya. Karena ada kekosongan dalam hidup. Bukannya udah berumah tangga di era itu? Ya. Udah berumah tangga? Belum. Oh, belum ya? Ya hidup ya di lingkungan yang ya kurang. Sampai sekarang abang masih menggelutinya? Geluti apa? Pelayanan? Iya, masih pelayanan. Nah, di situ Tuhan memanggil saya untuk ya menyembuhkan saya. Tuhan menyembuhkan, akhirnya saya serahkan hidup sepenuhnya karena Tuhan sudah nolong kita ya. Kita dipanggil, ada suara dalam hati untuk melayani manusia yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan, didoakan ya. Memberikan kesaksian. Memberikan kesaksian ya. Kita mendoakan juga Indonesia, mendoakan juga negara Indonesia dan Presiden. Jadi itu tugas saya kurang lebih gitu, pelayanan gitu. Amin, Abang. Mendoakan orang yang butuh ditolong, kita ya hampir kayak pelayanan sosial gitu. Ya, Bang. Karena kita sudah berutang pada Tuhan ya, dan kita berbuat sesuatu yang berguna untuk kemanusiaan. Amin. Aduh, saya agak merinding ya sahabat Jecel ya, bagaimana sosok yang tangguh, kuat. Di era-era kepopulerannya dikelilingi banyak sekali sahabat-sahabat ya yang negatif. Namun kemudian Tuhan memanggilnya dia untuk mencari keselamatan hidupnya, dan sampai hari ini masih dipegang teguh untuk melayani orang-orang yang sangat membutuhkan, dan doa juga buat negeri ini supaya aman dan setahu saya, Bang. Betul. Terus Abang, kira-kira nih di akhir bincang-bincang kita ini, kira-kira kalau ada produser atau ada sutradara atau ada siapapun teman-teman sahabat-sahabat kita di luar sana melihat masih oke juga nih, mau nggak Abang bermain film kembali? Oh ya. Saya sempat absen di film ketika pelayanan, diundang ke Jerman untuk ikut seminar dan beberapa daerah di Jerman, hampir ya setengah bulan kurang lebih ya untuk pelayanan dan ikut seminar terus pelayanan. Tapi belakangan saya melihat hati saya kembali ke Parvi karena saya bisa eksis di Jakarta karena saya main film. Oleh karena itu ketika ada acara Parvi tahun 2018 akhir atau 2019 ulang tahun Parvi, saya hadir, ada teman yang ngajak dari WA, saya ikut. Di situ hati saya tersentuh juga, ingin kembali ke rumah. Iya. Rumah kita bersama. Rumah kita bersama di Parvi. Ya, di Kuningan ini ya. Bukan berarti mematahkan dengan talenta Abang untuk memberi pelayanan. Ya, tetap pelayanan. Ya, tapi di Parvi kita sebagai profesi, para seniman, sebagai artis film yang punya talenta kita bisa salurkan. Itu juga sama. Sama juga pelayanan juga. Iya, betul. Ya, di situ akhirnya saya tergerak untuk bergabung lagi, ikut kongres, lalu diajak untuk bergabung di organisasi ya. Saya bergabung supaya kita bisa membuat Parvi kembali berkibar, cemerlang lagi, menyala seperti bintang. Ya, seperti masa kejayaan Parvi yang zaman Rano Timur kurang lebih ya. Ya, itu sangat jaya. Waduh, luar biasa. Jenny Rahman ya. Ya, ini adalah kekuatan buat kita sebagai anggota untuk kembali ke rumah. Kembali ke rumah masing-masing di Parvi. Kita mulai memperbaiki rumah kita, bagaimana membangun ya Parvi ini supaya lebih eksis lagi, lebih punya integritas dan punya moral yang baik dan etika. Hidup dalam kejujuran. Kita membangun seni ini, seni acting
supaya orang di luar bisa melihat bahwa arti film itu ternyata tidak seperti yang banyak terjadi, yang negatif, tapi bisa memberi teladan. Oke, baik Abang, ini pertanyaan Jose yang terakhir. Apa yang perlu Abang sampaikan kepada anak-anak milenial yang ingin terjun ke dunia film? Saran Abang bagaimana? Ya untuk anak milenial ingin exit di film, ya disiplin untuk berlatih dan punya integritas. Jangan mengorbankan diri, ya, yang negatif, yang tidak bagus, yang mencorengkan nama demi karir. Kita berjuang tahap bertahap. Dengan perjuangan kita bisa berhasil. Kalau kita punya semangat yang kuat, jangan kita mengorbankan yang negatif lah. Artis-artis banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kalau bergabung, latihanlah. Kalau mau main di film action, latihan bela diri yang sungguh-sungguh. Kalau di drama, belajar acting yang benar. Kita bersatu untuk membesarkan Parvi ini dan perfilman Indonesia. Sampai sekarang, saya pun tetap latihan kungfu dan kickboxing. Ya, luar biasa sekali ya, sahabat JCL. Kita sudah melihat beberapa contoh dari bela diri. Tadi kita lihat gimana dengan Ricky Hosada itu memberikan contoh untuk latihan kungfu, dan barusan tadi kickboxing, yaitu kaki dan tangan ya. Oke. Ya, selesai sudah jumpa kita bersama saya Jose Coalinge, Ricky Hosada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dah. Berbicara mengenai film nasional yang bergenre laga, tentu nama beliau ini sudah tidak asing lagi bagi penikmat film nasional. Ricky Hosada, bintang yang cukup ternama ketika tahun 80-an, banyak sekali membintangi film-film bergenre silat klasik ataupun yang laga modern. Angkat nama ketika film Pendekar Ilmu Api diluncurkan, kemudian disusul kemudian dengan Jubah Hitam, dilanjut juga kemudian dengan bergabung dengan Berry Prima dan Adven Bangun di film yang sangat meledak waktu itu, yaitu Kelabang Seribu. Di film yang selanjutnya bergabung juga dengan bintang bule, yaitu Peter O'Brien di film Membakar Lingkaran Api, dan mendapat peran utama juga. Dan banyak sekali karakter yang dimainkan oleh Ricky Hosada, tidak hanya protagonis tapi juga antagonis. Semua dilakukan dengan sama-sama meyakinkan. Sosok Ricky Hosada sendiri adalah sosok yang dikenal sangat ramah, rendah hati, dan juga termasuk humoris. Jauh dari kesan seorang yang sangar atau gimana, enggak. Sampai sekarang beliau masih aktif di organisasi perfilman nasional, yaitu di Parvi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Organisasi atau DPO. Bang Ricky, tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam. Halo, nama saya Ocha Marsal. Kebetulan saya sekarang menjadi pengurus di PP Parvi, bagian bidang program. Saya ketemu lagi sama Bang Ricky ini, Ricky Hosada ini di Parvi sebagai DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi. Nah, ketika saya ketemu dengan Ricky, saya baru merewind bahwa saya itu kenal beliau. Selain dari Ricky Hosada ini, sebenarnya tetangga rumah sebelah persis. Dia ini aktor film laga yang sering main film di bioskop-bioskop lah ya. Dan saya kebetulan pernah main ke rumahnya karena dia tetangga persis. Saya lihat poster-poster filmnya di rumah itu. Ada yang judulnya Cakar Harimau, Membakar Lingkaran Api,
malaikat apa gitu, pokoknya banyak deh poster-poster di rumahnya dia gitu. Jadi saya sangat appreciate banget sama Bang Ricky dengan tampilannya yang sekarang masih seperti dulu, dengan gagah, keren gitu ya. Mungkin dia masih sering latihan fighter atau apa gitu. Pokoknya salut nih buat Bang Ricky, Hosada. Saya Neta Gabriner, saya Adenko. Kita berdua mengucapkan selamat untuk Ricky Hosada. Aktingnya top. Saya juga suka nonton dia sebagai aktor laga dan aktingnya mantap. Sukses selalu ya, sukses.